Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman, keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pasangan Anda. Dan jangan lupa untuk share di semua platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya channel ini dapat terus berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang financial, investasi, insight, dan pasar modal. Yuk, kita mulai. Kali ini kita ingin ngomongin P2P lending. P2P lending adalah pinjaman yang menggunakan platform berupa marketplace. P2P atau peer-to-peer mulai berkembang sejak 2005. Hingga saat ini sistem pinjaman tersebut telah naik popularitasnya di berbagai negara, tak terkecuali juga di Indonesia. Dalam P2P lending, seseorang bisa bertindak sebagai peminjam ataupun sebagai investor. Keberhasilan platform pinjaman tersebut sangat bergantung pada ketersediaan pemberi pinjaman dan peminjam. Karena itu, demi menjaga kelanjutan P2P lending, baik peminjam maupun investor berusaha untuk diberikan perlindungan. Tapi sayangnya masih ada saja sejumlah risiko P2P lending, terutama bila dilihat dari kacamata investor, yang harus Anda perhatikan bila Anda ingin berinvestasi di P2P lending. Yang pertama, uang pemberi pinjaman tidak dilindungi. Pinjaman P2P menggunakan platform yang berperan sebagai fasilitator kontrak antara investor dan peminjam. Risiko terkait pemberian pinjaman kepada individu ditanggung oleh pemberi pinjaman. Platform tidak memiliki atau memberikan jaminan perlindungan apapun atas risiko yang kemungkinan terjadi selama pinjaman. Yang kedua, proses penilaian risiko peminjam tidak transparan. Begitu penting sebenarnya mengetahui tentang risiko yang terkait peminjam. Semua lembaga keuangan melakukan proses peminjaman dengan menilai bagaimana kredibilitas peminjamnya. Nah, sebagai pemberi pinjaman, proses P2P lending tidak begitu transparan dalam memberikan ruang untuk melakukan asesmen atau menilai individu peminjam. Namun platform mengklaim telah mengikuti prosedur di awal sehingga data peminjam tidak dibagikan kepada pemberi pinjaman. Nah, sebagai investor atau individu pemberi pinjaman, Anda mungkin nggak pernah mengetahui gitu proses dalam asesmen risiko peminjam. Bahkan platform pun tidak membagikan dan memberikan akses untuk melihat dokumen serta pendapatan lain yang diajukan oleh peminjam. Ketiga, risiko kejahatan dunia maya. Karena semua transaksi dilakukan secara online, mulai dari perincian keuangan, penyerahan dokumen, hingga perincian bank, maka peluang terjadinya kejahatan di dunia maya begitu besar. Bank data, termasuk data konsumen dari perusahaan besar pun mampu diretas atau dihack. Maka perlu adanya evaluasi langkah-langkah keamanan data yang dilakukan oleh platform tersebut. Yang keempat, legalitas platform masih begitu riskan. Sejauh ini platform P2P masih berada di luar ruang lingkup keuangan yang terstruktur. Namun OJK telah mengeluarkan pedoman dan meminta platform P2P untuk mendaftarkannya ke otoritas tersebut. Hal ini akan memberikan struktur kepatuhan serta kontrol yang lebih baik. Namun sebagai investor, Anda harus tetap berhati-hati dan memeriksa apakah platform P2P tersebut terdaftar secara resmi atau sebaliknya. Yang kelima, harus diversifikasi. Jika Anda meminjamkan hanya kepada satu peminjam, bisa jadi Anda akan tidak beruntung karena bisa kehilangan uang Anda. Meskipun seberapa brilian platform tersebut, resiko tetap saja akan Anda alami. Maka Anda harus menyebar uang ke banyak pinjaman.
Semakin banyak Anda memberi pinjaman, maka risiko menderita kerugian karena kredit macet akan semakin kecil dibandingkan satu pinjaman besar kepada satu peminjam saja. Anda pun harus menyebarkan uang ke beberapa situs pinjaman peer-to-peer lainnya. Karena hal ini nggak hanya mengurangi risiko kerugian karena kredit macet, namun juga mampu mengurangi risiko misalnya situs pemberi pinjaman bangkrut atau berlaku curang. Yang keenam, kredit macet. Kredit macet merupakan risiko paling besar dalam memberikan sebuah pinjaman, tak terkecuali pada P2P lending. Ketika pinjaman macet, investor mengharapkan bunga yang diperoleh dari pinjaman untuk menutupi kerugian, atau bisa digunakan properti untuk jaminan untuk menutupi kerugian tersebut. Namun, jika cukup banyak pinjaman yang memburuk, maka akan meningkatkan kerugian Anda. Yang ketujuh, situs pemberian pinjaman bisa saja bangkrut. Situs yang memberikan pinjaman tempat Anda melakukan investasi P2P ini bisa saja runtuh. Risiko mengalami keterlambatan mendapatkan uang kembali bisa saja Anda alami. Bahkan tidak mendapatkan pengembalian secara menyeluruh juga bisa terjadi. Meskipun menjadi salah satu risiko P2P lending, namun risiko tersebut relatif kecil dibandingkan risiko-risiko lainnya. Sebagian besar situs P2P tidak benar-benar bangkrut, namun beberapa dari mereka telah berhasil mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman. Yang kedelapan, riskan penipuan. Beberapa oknum begitu tertarik untuk melakukan kejahatan terkait produk tabungan, investasi, dan berbagai hal lain, termasuk pada P2P lending ini. Kerugian yang Anda peroleh dari risiko penipuan jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko situs pemberi pinjaman yang bangkrut. Berikut beberapa hal yang mungkin atau memungkinkan risiko penipuan pada P2P lending terjadi. Yang pertama, platform tidak terdaftar di OJK. Yang kedua, platform tidak tampil di situs terkemuka. Yang ketiga, situs berkualitas buruk. Yang keempat, tidak ditemukan kontak yang bisa dihubungi. Yang kelima, mengaku sebagai ahli namun tidak disertai bukti dan informasi yang memadai. Yang terakhir, bahasa pemasarannya yang sangat luar biasa agresif. Yang kesembilan, kurangnya transparansi. Pada pinjaman P2P, umumnya kontrak yang terjadi hanya dibuatkan antara dua pihak yang diketahui. Sebagai pemberi pinjaman, Anda hanya akan tahu nama UKM-nya saja yang membutuhkan pinjaman. Pihak platform nggak akan menyediakan identitas peminjam secara gamblang, sebab banyak di antara peminjam yang nggak suka membeberkan kebutuhan keuangan mereka. Namun terdapat lembar fakta terkait penilaian platform terhadap peminjam tersebut. Hal tersebut bisa menjadi bekal investor dalam menilai kreditur yang akan meminjam uang kepadanya. Beberapa platform pun menyediakan sarana untuk mengetahui lebih lanjut kredibilitas kreditur. Maka sebagai investor pun harus benar-benar jeli dalam memilih platform yang benar-benar melakukan transparansi data kreditur. Yang terakhir, yang ke-10 adalah risiko psikologis. Dalam setiap bisnis investasi, risiko terbesarnya sebenarnya adalah diri sendiri. Hal tersebut juga biasa disebut sebagai risiko psikologis. Sebagian besar orang yang aktif mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan pengembalian sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang berinvestasi secara pasif. Memasukkan semua uangnya ke dalam satu taruhan besar kerap dilakukan untuk meningkatkan pengembalian yang jauh lebih besar. Sedangkan risiko di dalam P2P lending ini termasuk sangat besar. Demikianlah sedikit insight mengenai risiko P2P lending.
Semoga bermanfaat. Yang memang P2P lending ini sedang membawa perubahan ke dalam dunia finansial yang baru. Tapi jangan lupa, di semua investasi ada yang namanya risiko. Nah, risiko ini harus bisa Anda kendalikan. Demikianlah paparan kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan maju terus di bidang investasi dan keuangan.